Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husna Aulia dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang perkembangan dan pembentukan kepribadian. Perkembangan dan pembentukan kepribadian yaitu bukanlah proses yang terjadi secara tiba-tiba atau sekali dua kali, melainkan proses yang berlanjut dari kita bayi, anak-anak, dewasa sampai kita tua. Dalam proses ini melibatkan 3 faktor, yaitu pertama faktor biologis, yang itu proses bawaan atau kondisi fisik kita. Kedua, faktor psikologis, yaitu proses mental kita atau emosi kita. Yang ketiga, yang terakhir, faktor sosial, yaitu faktor lingkungan kita, ada teman, masyarakat, dan lainnya. Nama saya Ayu Misra. Saya ingin menjelaskan tentang tahapan perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian dijelaskan meliputi tahapan psikoseksual. Psikoseksual itu meliputi beberapa fase. Yang pertama yaitu fase oral yang terjadi sejak bayi lahir hingga usia 1 tahun, dan yang kedua itu fase anal yang terjadi pada usia 1 tahun hingga 3 tahun. Dan yang ketiga itu fase maling yang terjadi pada usia 3 tahun hingga 6 tahun. Dan yang keempat itu fase latin yang terjadi pada usia 6 tahun hingga remaja. Dan yang kelima itu fase genital yang terjadi remaja sampai hingga dewasa. Saya Wida Sapitri dari kelompok 5 ingin menjelaskan 2 lintasan perkembangan normal dan anormal. Normal ditandai oleh kemampuan individu dalam menyelesaikan tugas. Mereka mampu membangun hubungan impersonal yang sehat, emosi yang secara efektif serta menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan. Contohnya bisa mengatur emosi saat stres kuliah. Yang kedua, mampu bekerja sama dalam kelompok. Sebaliknya, dalam kondisi abnormal, perkembangan pribadi dapat mengalami hambatan dalam distorsi. Contohnya, seseorang selalu bergantung pada orang lain, tidak mandiri. Yang kedua, contohnya orang dewasa yang masih bersikap kekanak-kanakan saat menghadapi masalah. Perkenalkan, nama saya Evina Zahra. Saya dari kelompok 5 akan ingin menjelaskan peran temperamen. Selain tahapan perkembangan, pembentukan kepribadian juga dipengaruhi oleh faktor temperamen sebagai dasar biologis individu. Temperamen ini mempengaruhi cara awal seseorang merespon lingkungan. Misalnya seperti cara individu ini menghadapi stres atau merespon orang lain. Namun perkembangan kepribadian di sini tidak hanya ditentukan oleh temperamen, melainkan juga oleh kemampuan individu dalam meregulasi emosi. Nama saya Riza, saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang regulasi emosi. Jadi regulasi emosi berperan sebagai mekanisme penting dalam menjaga keseimbangan psikologi. Jika regulasi emosi kita baik, maka kita akan lebih mudah untuk menghadapi masalah seperti lingkungan sosial. Jika regulasi kita buruk, maka kita akan lebih rentan stres dan konflik dan berpotensi perkembangan ke arah kepribadian yang tidak ada. Perkenalkan, nama saya Aura Azila, saya dari kelompok 5. Saya ingin menjelaskan poin keempat, yaitu integrasi perkembangan ditinjau dari aspek kuantitas dan transformasi. Perkembangan kepribadian pada dasarnya merupakan proses integratif yang melibatkan kuantitas dan transformasi. Hal ini menunjukkan bahwa kepribadian bersifat plastis dan terbuka terhadap perubahan meskipun dalam batas-batas tertentu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adila. Saya akan menjelaskan kesimpulan. Jadi kepribadian itu dibentuk melalui proses perkembangan hidup yang panjang, yang mana dipengaruhi oleh pengalaman, lingkungan, dan cara mengelola emosi. Jika kepribadian itu dilalui dengan tahap yang baik, maka kepribadian akan terbentuk lebih sehat dan kepribadian akan menjadi dan berubah menjadi lebih baik. Kelompok 5 kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.